Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mengawali hari dengan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kita baca dari Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai 8. Kisah ini sungguh dramatis Bapak Ibu, yaitu kisah perjumpaan antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita sama-sama tahu bahwa hubungan antara Yusuf dan saudara-saudaranya tidak cukup baik. Terakhir perjumpaan mereka diwarnai dengan kejahatan yang begitu hebat. Saudara-saudaranya berusaha untuk membunuh Yusuf, tapi itu tidak terjadi dilakukan. Tetapi kemudian Yusuf dijual kepada seorang pedagang Midian. Nah, tidak sampai di situ. Kemudian saudara-saudara Yusuf ini merancang sebuah kebohongan untuk menutupi kejahatannya. Kebohongan yang ditujukan kepada orang tua mereka. Nah, itu sungguh kejahatan yang sangat hebat Bapak Ibu. Nah, bukan sampai di situ, tapi kemudian kejahatan saudara-saudara Yusuf terjadi, yaitu suatu hubungan antara si Yehuda dan Tamar dan seterusnya. Nah, kisah pasal 40 ayat 1 sampai 8 ini dilatari sebuah situasi kelaparan yang melanda di seluruh bumi. Nah, dikatakan pada pasal 41 ayat 57, kecuali Mesir. Jadi situasi kelaparan itu memaksa saudara-saudara Yusuf harus datang ke Mesir gitu. Nah, tetapi cukup menarik Bapak Ibu. Peristiwa kelaparan itu bisa mempertemukan antara saudara-saudara Yusuf dengan Yusuf. Jadi bukan Yusuf dengan saudara-saudaranya, tetapi antara saudara-saudara Yusuf itu dengan si Yusuf. Nah, ini dapat kita maknai begini Bapak Ibu. Jadi situasi yang berat, yang sulit itu bisa dipakai, atau kadang-kadang Tuhan kemudian memakai situasi-situasi yang kita pandang sulit untuk sebuah tujuan yang baik. Seandainya tidak terjadi kelaparan, mungkin kejahatan saudara-saudara Yusuf akan berlalu begitu saja, karena kehidupan mereka berjalan dengan baik gitu kan ya, tidak kekurangan, semua tercukupi, dan ya kehidupan berjalan ya begitu saja ya, seolah-olah sudah selesai. Kejahatan itu tidak perlu kita pertanggungjawabkan gitu kan ya. Tapi ternyata ya, kita maknai bahwa tidak sampai di situ, bahwa Tuhan tidak berhenti atau tidak kemudian menganggap kejahatan itu begitu saja berlalu bagi saudara-saudara Yusuf dan bagi Yusuf, bahwa kemudian Tuhan membawa mereka dan mempertemukan mereka untuk sebuah hubungan, sebuah pendamaian, sebuah kerukunan, supaya mereka bisa dipulihkan kembali hubungannya. Ini sungguh menarik Bapak Ibu. Kalau bagian ini kita renungkan, kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita lihat bahwa situasi-situasi yang berat, situasi yang sulit yang kita hadapi, kita dapat melihatnya bahwa situasi itu bisa membawa kita kepada sebuah pembaruan rohani. Kita kemudian bisa memaknainya sebagai sesuatu yang dipakai Tuhan untuk membarui kehidupan rohani kita, relasi-relasi kita yang mungkin beberapa waktu yang lalu sempat terjadi permasalahan, dan kemudian karena situasi tertentu yang berat memaksa kita harus berjumpa, dan mau nggak mau kita harus berrelasi dan menjalin hubungan yang baik. Nah, sama seperti saudara-saudaranya si Yusuf ini Bapak Ibu, tentu sangat berat. Mereka sudah mengalami kelaparan, keadaannya sungguh katakanlah cukup sulit gitu kan ya. Apalagi kemudian mereka harus bertemu seseorang yang dulunya dia jahati ya, dia rendahkan ya, dia sepelekan gitu kan ya. Nah, itu sesuatu yang berat buat saudara-saudaranya si Yusuf. Tetapi memang itu harus terjadi untuk sebuah pembaruan relasi, untuk sebuah perbaikan hubungan, untuk sebuah pendamaian. Dan itu harus terjadi. Dan tentu kemudian sebenarnya Yusuf pada ayat yang ke-7 ketika mengenal mereka, bisa saja kedudukan Yusuf pada waktu itu dia pakai untuk membalas perlakuan saudara-saudaranya. Tetapi ternyata tidak. Nah, Yusuf kemudian memakai jabatannya, kekuasaannya itu untuk pemulihan hubungan, untuk sebuah kerukunan hubungan antara dia dan saudara-saudaranya, dan kemudian dengan ayahnya juga. Nah, ini sungguh menarik bahwa Yusuf dipakai
oleh Tuhan untuk pembaruan hubungan itu. Nah, Bapak Ibu, kehidupan yang kita hadapi masa-masa sekarang ini tentu bukan sebuah situasi yang mudah, tetapi situasi yang cukup memberatkan atau cukup membatasi, karena uh, kita akan cukup kesulitan untuk keluar rumah dan melakukan berbagai aktivitas. Tapi kita bisa maknai dengan lebih arif bahwa situasi ini bisa kita renungkan untuk kita menjalin relasi dengan Tuhan secara lebih mendalam, kita membangun relasi dengan saudara-saudara kita yang mungkin beberapa waktu yang berlalu atau telah lampau, kemudian relasi itu rusak atau tercederai oleh hal-hal sepele, barangkali kita bisa gunakan untuk memperbarui relasi kita. Nah, kadang-kadang kita oleh situasi dipaksa untuk berjumpa dengan orang yang barangkali telah kita sakiti, barangkali telah kita lukai, dan mau nggak mau kita harus menjalin relasi itu. Dan mungkin yakin kita percaya bahwa Tuhan menggunakan segala sesuatu bisa saja untuk memperbaiki situasi, untuk menjadikan segala sesuatu kembali sungguh amat baik, seperti ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan alam semesta ini, dan pada hari yang ke-7 dia mengatakan semuanya sungguh amat baik. Nah, kemudian Tuhan membawa situasi sungguh amat baik dengan berbagai cara, bisa saja. Nah, Bapak Ibu, dan kemudian kita bisa memaknai hari-hari ini yang tidak mudah sebagai suatu media untuk kembali merekatkan hubungan yang mungkin sempat tidak baik, dan situasi ini mungkin memang membawa kita harus menjalin relasi dengan orang-orang yang pernah kita sakiti, dan kita maknai bahwa Tuhan menolong untuk kita terus menjalin relasi dengan saudara-saudara kita demi kebaikan, demi kerukunan, demi pendamaian, dan Tuhan pasti menolong. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.